Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suryadi Hadi. Nah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai metode transportasi. Tapi sebelum saya lanjut menjelaskan dan memberikan contoh penerapan metode transportasi dengan menggunakan FAM atau Vogel Approximation Method ini, saya terlebih dahulu akan menguraikan secara ringkas apa yang dimaksud atau ruang lingkup apa metode transportasi ini. Nah, metode transportasi adalah suatu metode yang digunakan untuk mengatur distribusi dari sumber-sumber yang menyediakan produk-produk yang sama di tempat-tempat yang membutuhkan secara optimal. Nah, alokasi produk ini harus diatur sedemikian rupa karena terdapat perbedaan dalam hal biaya transportasi dari suatu sumber ke beberapa tujuan yang berbeda-beda dan dari beberapa sumber ke suatu tujuan yang juga berbeda-beda. Nah, kali ini saya akan menjelaskan mengenai Vogel Approximation Method. Sebenarnya metode transportasi ini ada beberapa jenis ya. Yang pertama yaitu metode stepping stone, dan yang kedua adalah metode MODI atau Modified Distribution. Kemudian yang ketiga metode FAM atau Vogel Approximation Method. Nah, pada sesi ini saya hanya akan membahas mengenai FAM ini, metode FAM ini ya. Sedangkan stepping stone dan metode MODI akan dijelaskan pada video yang lain. Ketika kita ingin memulai melakukan pendistribusian barang menggunakan metode FAM ini ya, teknik ini atau pendekatan ini agak berbeda dengan pendekatan metode transportasi stepping stone dan MODI, di mana untuk mendapatkan solusi yang optimal kita harus melakukan optimasi yang berulang-ulang sampai kondisi optimal tersebut terpenuhi ya. Itu kalau kita menggunakan stepping stone atau MODI ya. Sedangkan pada metode FAM ini, sekali kita menentukan alokasi pada satu sel, maka alokasi tersebut tidak dapat berubah. Nah, ini yang menjadi catatan penting. Saya ulang bahwa pada metode FAM atau Vogel Approximation Method ini, sekali kita menentukan alokasi pada satu sel, karena sebentar ada beberapa sel yang harus diisi, maka alokasi tersebut tidak bisa berubah lagi. Ya, jadi itu beberapa penjelasan awal mengenai metode transportasi dengan menggunakan metode FAM ini. Baik, kita akan menuju ke contoh kasus agar lebih memahami lagi mengenai metode ini. Tetapi sebelumnya saya akan menjelaskan lagi mengenai langkah-langkahnya ya, langkah-langkah pengerjaannya. Langkah-langkah pengerjaan atau penyelesaian optimasi metode transportasi dengan menggunakan FAM ini, yang pertama adalah kita harus mengidentifikasi total kapasitas ya. Kita harus mengidentifikasi total kapasitas. Ada beberapa langkah yang harus kita lakukan untuk menyelesaikan optimasi pada kasus metode transportasi dengan pendekatan
FAM ini atau Vogel Approximation Method. Yang pertama adalah kita harus mampu mengidentifikasi total kapasitas asal dan kemampuan penampungan di tujuan, ya. Maksudnya ini adalah kita harus mengidentifikasi kapasitas asal itu biasanya dari pabrik, ya. Kemudian penampungan maksudnya adalah gudang atau tempat penyimpanan yang merupakan tujuan dari distribusi barang atau produk, ya. Kemudian yang kedua, jika kapasitas asal lebih banyak dari penampungan atau gudang, maka harus dibuat gudang artifisial atau gudang dummy. Gudang dummy ini, dengan kata lain, kita membuat gudang yang mana hanya sebagai alokasi pada alokasi pada tujuan penampungan atau gudang tertentu yang mana kita buat hanya untuk mencukupkan, ya, hanya untuk mencukupkan antara kapasitas gudang dengan kapasitas pabrik, maksud saya, dengan kebutuhan gudang. Jika terjadi ketidakseimbangan, ya, misalnya pabriknya 5, sedangkan gudang yang real atau yang nyata itu hanya 4. Jadi kita harus buatkan satu lagi agar selisih daripada kapasitas dengan kebutuhan itu bisa sama. Nanti lebih jelasnya di contoh yang akan saya berikan. Kita lanjut saja yang ketiga, ya. Jika kebutuhan penampungan atau gudang lebih banyak dari kapasitas asal, maka harus dibuat kapasitas asal yang artifisial. Nah, hampir sama dengan yang tadi, ini sebaliknya, ya. Jika kebutuhan gudang lebih banyak, maksudnya gudangnya lebih banyak daripada jumlah pabriknya, maka harus dibuat kapasitas asal atau pabrik yang artifisial atau pabrik dummy, ya, pabrik dummy. Kemudian kita harus menyusun kapasitas pabrik dan kebutuhan gudang serta transportasi di dalam sebuah tabel. Nah, mengenai tabelnya nanti saya akan jelaskan lebih detail di contoh kasus, ya. Kemudian tambahkan tabel beda untuk garis maupun tabel beda untuk kolom. Jadi kita harus membuat lagi tabel, bisa melengket atau masih berada pada tabel tersebut. Mungkin kolomnya kita tambah pada sisi kanan, yaitu beda baris, dan pada sisi yang paling bawah kita buat baris, ya, baris untuk melihat nanti perbedaannya pada kolom. Nanti lebih jelasnya pada contoh kasus untuk contoh tabelnya. Kemudian kurangi angka kedua angka terkecil pada baris dan kolom. Langkah berikutnya adalah perhatikan dengan baik jumlah kapasitas dan kebutuhan gudang. Apabila kapasitas pabrik sudah dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan gudang, maka kapasitas pabrik harus dikurangi, ya. Kemudian hilangkan baris atau kolom yang telah memenuhi kapasitas dan terpenuhi kebutuhannya. Kemudian yang ke-9, ulangi langkah ke-4 sampai dengan ke-8. Jadi kita harus mengulang lagi langkah ke-4 sampai dengan ke-8, ya, pada langkah-langkah selanjutnya. Seterusnya, terakhir, jika alokasi sudah optimal, maka hitunglah total biaya transportasi yang harus dikeluarkan. Jadi, menurut saya ada 10 langkah yang harus Anda perhatikan di dalam melakukan pendistribusian alokasi dari pabrik ke gudang, ya.
dengan menggunakan pendekatan Vogel's approximation method ini. Untuk selanjutnya kita ke contoh kasus agar lebih jelas lagi. Nah, pada kesempatan ini dimisalkan ada data kapasitas per minggunya dari suatu pabrik itu seperti ini. Untuk pabrik A 150, pabrik B 100, pabrik C 200, pabrik D 300, pabrik E 250. Kalau kita totalkan, ini totalnya 10.000 ya, 10.000. 1.000 ya. Maaf, 1.000 totalnya. Ya. Kemudian untuk kapasitas gudang per minggu didapat data seperti ini. Ternyata gudangnya hanya 4, sedangkan pabriknya ada 5. Nah, ini yang saya sebutkan tadi bahwa ketika berbeda jumlah pabrik dengan jumlah gudang, tentunya kita harus lakukan di sini adalah penambahan gudang artifisial atau gudang dummy, ya, gudang buatan. Di sini kasusnya seperti ini, ya. Saya tidak jelaskan lagi satu persatu, kita bisa lihat dengan jelas pada tabel ini. Kemudian kita butuh data satu lagi, ya, yaitu data biaya transportasi antara setiap pabrik ke setiap gudangnya, ya. Misalnya pabrik A ke gudang 1 biayanya 10, ya. Pabrik A kita misalkan ke gudang 2 itu biayanya 15. Pabrik A ke gudang 3 biayanya 8. Pabrik A ke gudang 4 itu yaitu 15, ya. Kalau misalnya di Indonesia berarti kita asumsikan ini 15.000 ya, dalam ribuan. Ya, kalau di luar negeri penggunaannya dolar, ya tentunya ini kita anggap sebagai dolar, ya. Nah, baik. Jadi demikian untuk selanjutnya pabrik B ke beberapa gudang bisa kita lihat biaya-biaya transportasinya seperti ini. Jadi untuk menyusun metode transportasi 3 tabel atau 3 data tadi sangat penting buat kita untuk menyusun optimasi, ya. Nah, kita akan melakukan penyusunan kembali dari tabel-tabel data yang sudah kita peroleh sebelumnya, ya. Nah, maksud saya adalah tabel tadi kita uraikan, kita susun kembali dengan tabel seperti yang Anda lihat saat ini, ya. Dimana di sini yang uniknya, saya langsung saja, itu ada gudang dummy, ya, atau gudang artifisial, ya, gudang artifisial. Sedangkan pabriknya 5, kemudian kita asumsikan atau kita contohkan saja pada kesempatan ini, ternyata gudangnya hanya 4, jadi ditambahkan di sini adalah gudang dummy, ya, ada gudang buatan. Kenapa terjadi seperti itu? Karena ada selisih antara kapasitas pabrik dengan kemampuan gudang untuk menyimpan barang atau kebutuhan gudangnya. Setelah kita jumlahkan kapasitas pabrik A sampai dengan pabrik E, itu menghasilkan jumlah kapasitas yaitu 1.000, ya. Sedangkan kebutuhan gudang tadi hanya sampai gudang 4, ya. Setelah kita kurangkan totalnya ini sekitar
sekitar 850 ya. Jadi 200 ditambah 150 ditambah 2,5 ditambah dengan 250 lagi. Ini sebenarnya totalnya hanya 850. Ketika kita kurangkan dengan kapasitas pabrik, ada selisih sebesar 150. Jadi 150 ini kita anggap adalah kebutuhan gudang artifisial yang kita buat tadi. Karena gudangnya 4, pabriknya 5, atau kapasitasnya besar, sedangkan gudangnya adalah 4. Ya. Jadi kita buat sementara seperti ini. 150 tempatkan di sini untuk kebutuhan gudang artifisial yang kita buat. Sedangkan biaya transportasinya itu kita tetapkan 0 ya. Kita tetapkan 0. Di sini kita tetapkan 0 agar kita bisa mencari optimalnya ya. Nah, setelah kita susun dari data pada tabel 3 tadi, ini biaya transportasi, yang kecil ini adalah biaya transportasi ya, perlu Anda tahu. Warnanya sangat jelas berbeda dengan dengan yang lain ya, dengan sel-sel yang lain. Jadi ini adalah sekali lagi biaya transportasi dari pabrik, dari setiap pabrik ke setiap gudangnya. Jelas di sini. Oke. Nah, kemudian kita harus buat kolom tambahan. Ya, kalau sini saya buat lagi sepertinya terlepas dari tabel ya, supaya lebih jelas saya buatkan di sini. Di sini bisa juga kita buat masih melekat di tabel ini, tidak apa-apa juga ya. Tapi pada kesempatan ini untuk memperjelas saya pisahkan agar nanti tidak terjadi kesulitan di dalam memahami proses penyelesaian dengan metode FAM ini. Baik, kita ke baris pertama dulu, yaitu pabrik A. Ya. Nah, di pabrik A ini, setelah kita identifikasi biayanya, ada 2 biaya terkecil, yaitu 0 dan 8. Ya. 0 dan 8. Nah, oleh karena itu, ini harus kita kurangkan, yaitu 8 dikurang 0 sama dengan 8. Baris berikutnya juga untuk pabrik B, ternyata 2 angka terkecilnya yaitu 9 dengan 0. Jadi beda barisnya yaitu 9. Pabrik C juga begitu. Ya, pabrik C ada 2 angka terkecil yaitu 8 dengan 0. Maka beda barisnya adalah 8. Untuk pabrik D juga ya, 7 dan pabrik E 7. Ini 7 kurang 0 dan ini juga sama, 7 dikurang 0. Kemudian untuk beda kolom ya. Untuk beda kolom kita bisa lihat paling bawah ini. Untuk beda kolom kita lakukan hal yang sama. Kita cari 2 angka terkecil dari angka-angka biaya transportasi di setiap kolom ya, gudang ya. Misalnya gudang 1, kita identifikasi ke bawah, ternyata ada 2 angka atau 2 biaya yang terkecil, yaitu 8 dan 7. Nah, ketika ini kita kurangkan, ini menghasilkan nilai 1. Kolom berikutnya pun begitu ya. Kolom berikutnya kita dapat 2 angka terkecil, 8 dan 7. Jadi pengurangan antara kedua angka ini menghasilkan beda kolom sebesar 1. Begitu seterusnya sampai terakhir ya. Jadi inilah gambaran mengenai
tabel pertama untuk menyelesaikan metode FAM ini. Jadi kita harus cari beda baris dan beda kolom, ya. Kemudian diperhatikan apakah kapasitas pabriknya itu berbeda ataukah sama dengan kebutuhan gudang. Nah, kalau sama dengan kebutuhan gudang, antara kapasitas dengan kebutuhan gudang, kapasitas pabrik maksud saya dengan kebutuhan gudang, maka tidak perlu dibuat lagi gudang artifisial. Tetapi pada kasus ini karena terjadi timpang atau selisih, yaitu 150, maka saya buatkan gudang dummy, ya. Oke. Nah, langkah berikutnya adalah kita mengidentifikasi angka-angka pada beda baris dan angka-angka pada beda kolom, ya. Di mana kita harus menetapkan angka yang paling terkecil di antara beda kolom dan beda baris, ya. Kalau kita perhatikan di sini, singkatnya, ternyata angka terkecil di antara angka-angka ini, yaitu beda baris dan beda kolom, itu terdapat pada beda kolom, yaitu 0 di sini, ya. 0 ini adalah angka terkecil di antara semua angka-angka pada beda baris dan beda kolom. Sehingga karena dia posisinya di kolom, perhatian kita atau alokasi kita itu kita harus fokuskan dengan kolom yang berada di angka yang kita tetapkan tadi. Kebetulan di sini adalah, ya, angkanya di gudang dummy, ya. Jadi saya coba menentukan bahwa alokasi pertama itu saya tempatkan di sel antara pabrik E dengan gudang dummy, yaitu di sini, ya. Kenapa saya lakukan atau saya tetapkan 150 ini? Karena asumsi saya adalah saya ingin menyelesaikan dengan cepat, ya, kebutuhan gudang di sini, yaitu kebetulan juga 150 untuk kebutuhan gudang. Jadi saya tempatkan di sini 150 alokasi barang atau distribusi barang dari pabrik E ke gudang tambahan ini atau artificial ini, ya. Jadi asumsinya adalah pabrik E mensuplai 150 ke gudang dummy, sehingga kolom gudang ini dapat dihilangkan pada proses selanjutnya. Jadi tidak ada lagi nanti ini gudang dummy kita alokasikan karena sudah terpenuhi, yaitu di sini 150, ternyata kebutuhannya juga 150. Jadi selesai untuk pabrik E. Maksud saya selesai untuk gudang artificial. Jadi dapat dihilangkan pada proses selanjutnya. Oke. Namun yang perlu kita perhatikan di sini, saya tambahkan sebelum kita ke proses selanjutnya. Di sini ada penempatan 150, sedangkan di sini ada angka 250. Jadi angka nanti yang ada di sini, kapasitas pabrik ini tentunya sudah berbeda, yaitu tersisa 100 karena sudah dialokasikan ke sel ini, yaitu 150. Nah, ini yang perlu Anda hati-hati dalam melakukan metode FAM ini, karena biasanya apakah itu kapasitasnya kita rubah setelah satu kali kita lakukan proses, ataukah pada sisi kebutuhan gudangnya pun juga caranya sama. Ketika kita sudah tempatkan masih ada lebih kapasitasnya atau kebutuhannya, maka kita harus tempatkan lagi kembali pada proses selanjutnya. Demikian penjelasan tambahan saya. Jadi hal ini biasanya banyak yang lupa mengganti angka ini ketika sudah mengalokasikan, ternyata masih ada selisihnya. Contohnya di sini nanti kita lihat pada tabel berikutnya. Nah,
ini dia. Pada tabel ini gudang dummy sudah tidak ada, ya. Tersisa di sini adalah pabrik E memiliki kemampuan mensuplai sebesar 100, karena tadi sudah 150 ya. Jadi di sini 100. Ini suplai kebutuhannya tetap, ya. Tetap. Hanya yang berubah di sini adalah yang ini, ya. Kapasitas pabrik E yaitu dari 250, karena kita sudah alokasikan 150, untuk gudang dummy tersisa 100. Oke. Setelah kita lakukan perubahan angka pada langkah selanjutnya ini, maka kita cari kembali lagi, ulangi lagi prosesnya, yaitu kita harus cari beda baris maupun beda kolom, ya. Kita mulai lagi pada baris pertama atau pabrik A, ya. Beda barisnya kita cari angka terkecil, yaitu 10 dengan 8. Bedanya adalah 2. Kemudian pabrik B, ya, angka terkecilnya sini yaitu 12 dengan 9. Ya. 12 kurang 9 sama dengan 3. Pabrik C juga begitu, ya. Di sini dua angka terkecil, 8 dengan 9. 9 kurang 8 sama dengan 1. Pabrik D, 8 dengan 7. Atau boleh juga ini 8 kurang 7, ya, karena di sini dominasi barisnya ini ada angka 8, tapi angka terkecilnya adalah 7, maka kita ambil yang terdekat, 8 kurang 7 sama dengan 1, ya. Sedangkan di sini, ya, ini yang unik. Ini yang unik karena 8 adalah angka terbesar, sedangkan 7-nya adalah angka terkecil, maka saya asumsikan, saya ambil saja di sini angka terkecilnya yaitu 7 dengan 7, ya. 7 dengan kurang 7 sama dengan 0. Kemudian kita lanjutkan analisa kita ke beda kolom, ya. Beda kolom pun sama. Kita cari dua angka terkecil, ya. Di sini dua angka terkecilnya pada gudang 1 itu 8, 7. Jadi beda kolomnya 1. Ini sepertinya tidak jauh berbeda dengan proses pada tabel yang pertama tadi, ya, pada tabel sebelumnya maksud saya. Nah, di sini ada beda kolom sama, ya. Di sini bisa kita dapatkan 8 dengan 7. 8 kurang 7 yaitu 1. Di sini juga pun sama, yaitu 8 dikurang 7, 1. Di sini juga 8, dua angka terkecilnya dikurang 7 sama dengan 1. Nah, setelah kita lihat beda baris dengan beda kolom, maksudnya kita sudah tentukan beda baris dengan beda kolom, kita cari angka yang paling kecil. Nah, posisinya berbeda dengan langkah sebelumnya. Ternyata di sini angka terkecilnya ada pada beda baris di sini, ya, yaitu pada baris kelima, ya, baris kelima. Nah, pada baris kelima ini saya, karena dia berada di posisi beda baris, maka perhatian kita harus kita fokuskan ke baris, ya. Nah, di sini saya pilih yaitu di pabrik E menyuplai ke gudang 4. Di sini, ya, saya tempatkan 100. Kenapa saya tempatkan 100? Karena saya berkeinginan untuk memenuhi dengan cepat gudang 4 dari pabrik E, ya. Karena kebetulan sisa kemampuan kapasitas dari pabrik E yaitu 100. Kebetulan juga di sini 100 kapasitas terakhirnya. Jadi saya alokasikan saja 100, ya. Nah, apa nanti yang berubah di sini? Yaitu di kebutuhan gudang. Karena kita sudah isi 100, ini kita anggap sudah terpenuhi semua, makanya ada garisnya merah ini. Nanti berarti pabrik E sudah, atau baris
pada pabrik E sudah bisa kita hilangkan, ya. Sementara di sini adalah kebutuhan gudangnya nanti akan berubah karena kita sudah penuhi 100, berarti tersisa kebutuhan gudang yaitu 250 kurang 100 berarti 150, ya. Di sini sudah ada penjelasannya. Oke. Nah, pada tabel ini, ya, pada tabel ini kita akan lihat lagi, ya, bagaimana dampak dari hasil yang sudah kita lakukan tadi sebelumnya, ya. Yaitu di sini gudang 4 sudah berubah 150, ya, 150. Jadi kita sudah tempatkan di sini 150. Nah, kemudian setelah kita melakukan perubahan, yang lainnya juga tetap, ya. Ini yang berubah hanya pada kebutuhan gudang pada gudang 4 ini saja, yaitu, ya, langkah selanjutnya kita lakukan uji beda baris dengan beda kolom, ya. Kita lakukan kedua uji ini. Pada uji beda baris pabrik A, ya, di sini beda barisnya adalah 2, yaitu 10 kurang 8 sama dengan 2. Perlu saya tambahkan di sini, ya, bahwa pada tabel ini pabrik E-nya sudah dihilangkan, ya. Jadi sudah hilang. Nah, kita asumsikan beda barisnya sudah seperti ini berdasarkan hasil pengurangan pada setiap baris pada 2 angka terkecilnya. Begitu pula pada beda kolom, ya. Perlu diingat bahwa beda kolom ini didapatkan masing-masing per kolom dari 2 angka terkecil per kolomnya, ya. 2 angka terkecil per kolomnya. Nah, uniknya di sini pada kolom gudang 2 ini, ya, 2 angka terkecilnya yaitu 8 sama kebetulan. Jadi kita harus kurangkan 8 dikurangi 8 menghasilkan 0. Ya. Singkatnya, ketika kita sudah dapat beda baris dan beda kolom, maksud saya angkanya kita sudah peroleh, maka kita identifikasi nilai atau angka yang paling kecil. Nah, angka paling kecil di sini yaitu berada pada beda kolom, ya. Beda kolom yaitu pada kolom kedua. Maka fokus kita arahkan kepada kolom kedua. Nah, pada kolom kedua ini kebutuhan gudangnya 150. Sedangkan, ya, sedangkan pabrik C mampu menyuplai sebesar 200, ya. Jadi di sini yang perlu kita catat adalah kita tidak boleh langsung memberikan angka sebesar 150, ya. Kenapa demikian? Ya, karena coba kita lihat ke kapasitas pabrik C, yaitu 200. Ya, jadi ada kemungkinan pabrik C ini juga menyuplai gudang-gudang lainnya karena kapasitasnya cukup besar. Nah, tapi setelah kita melakukan pengurangan pada kasus ini, ya, kita tempatkan di sini 100. Ya, kita tempatkan 100.
dengan asumsi bahwa pabrik C mampu memenuhi kebutuhan daripada gudang 2 karena masih di bawah daripada kapasitasnya. Oke. Nah, setelah kita alokasikan pabrik C 100, maka kapasitas C berkurang 100 sehingga nanti di sini kapasitas pabriknya kita rubah menjadi 100 pada proses selanjutnya, ya. Oke, jadi kita di sini tempatkan 100. Kemudian kita lihat ke bawah lagi, ternyata di sini kebutuhan gudangnya 150. Berarti nanti di sini juga tersisa sebesar 150 untuk proses tersisa 50, maaf, untuk proses selanjutnya. Jadi kesempatan ini pabrik C mengalokasikan barang atau produk ke gudang 2 sebesar 100, ya. Nah, ini langkah yang berikutnya. Kita identifikasi dulu ya, kembali pabrik C di sini dari 200 menjadi 100, kemudian di sini gudang 2 dari 150 menjadi 50. Sebelum ada garis merah ini atau garis menghilangkan kolom, ya. Kalau bentuknya vertikal begini, kalau tadi horizontal pada langkah sebelumnya berarti kita menghilangkan baris, ya. Nah, jadi di sini kita akan lakukan lagi langkah-langkah seperti sebelumnya, yaitu uji beda, ya, uji beda dengan uji beda baris dan uji beda kolom. Tampaknya di sini posisi pabrik D-nya itu masih sama dengan proses sebelumnya. Karena apa? Karena masih ada sisa, ya. Kapasitas pabriknya masih ada sisa 100 dan kebutuhan gudang yang belum terisi sebesar 50. Makanya pabrik D tidak ada yang dihilangkan pada proses sebelumnya. Tetapi setelah kita lihat pada proses yang ini, kita dapatkan, ya, uji bedanya sama dengan sebelumnya, uji beda kolomnya juga sama. Nah, kita dapatkan di sini angka beda kolom tetap sama dengan sebelumnya, yaitu 0, ya, pada gudang 2. Nah, langkah apa yang kita lakukan? Langkah yang kita lakukan adalah mengalokasikan kebutuhan gudang yang tersisa, yaitu 50, ya. Karena tadi 100 sudah kita isi pada pabrik C, ya. Maksudnya pabrik C sudah mengisi kebutuhan gudang 2 tadi, sebelumnya itu 100 di sini. Jadi kita tambahkan 50 dari pabrik B untuk mencukupkan kebutuhan gudang 2. Tadi di sini sebelumnya 150, tersisa 50 karena sudah dialokasikan di sini 100 dari pabrik C. Sekarang posisinya adalah pabrik B sudah terisi, berarti sesuai dengan kebutuhan gudang 2, maka dengan fakta ini atau hasil ini, gudang 2 kita akan hilangkan, ya, karena sudah terpenuhi semua kebutuhannya. Mari kita lihat langkah berikutnya. Nah, di sini gudang 2 sudah kita hilangkan. Jadi tersisa gudang 1, gudang 3 dan gudang 4. Sementara pabriknya itu masih ada 4, yaitu pabrik A, pabrik B, pabrik C dan pabrik D. Nah, posisi kebutuhannya tetap sama, tiada yang berubah, ya, tiada yang berubah dari tabel yang sebelumnya. Nah, bagaimana langkahnya? Kita tetap akan melakukan langkah yang sama, yaitu melihat beda baris dan beda kolom, ya. Jadi kedua hal ini kita akan ulangi lagi. Kita akan cari lagi perbedaannya per barisnya. Di sini
pabrik A, baris A ya, uji beda barisnya itu 2. Kemudian pabrik B 3, kemudian pabrik C 1, dan pabrik D 1. Kemudian untuk kolom ya, beda kolomnya yaitu 2 dari 10 dikurang 8 yaitu 2. Kemudian di sini beda kolomnya untuk ini yaitu 8 dikurang 7 sama dengan 1 ya. Pun juga sama pada gudang keempat, kolom keempat atau kolom ini ya, kolom ketiga ini yaitu 9 dikurang 8, jadi mendapatkan 1. Nah, kebetulan pada proses yang kita lakukan kali ini, kita dapatkan ada beberapa angka yang sama ya, ada angka yang sama di sini, baik uji beda maupun uji beda kolom ya, beda baris dan uji beda kolom. Ini ada yang sama, yaitu angka 1 ada di 4 kali di sini ya. Untuk 2 ada 2 kali, dan angka terbesar di sini adalah 3. Nah, kita akan pilih angka yang terkecil. Sebelum kita tetapkan ya, di mana angkanya, kita perlu lihat dulu alokasi ya, alokasi yang memungkinkan kita dari pabrik yang ada ini ya, terhadap kebutuhan gudang yang kira-kira bisa dialokasikan. Nah, kebetulan pada pabrik C kita bisa mensuplai atau mengalokasikan barang atau produk ke gudang 3 yaitu 100. Alasannya adalah saya ingin agar ke pabrik C ini sudah terpenuhi kemampuannya, maksudnya sudah dapat memenuhi kebutuhan gudang dengan kapasitas yang ada ya. Kebetulan di sini kapasitasnya 100, jadi saya tempatkan saja, karena di sini uji beda barisnya yang kita pilih, maka kita harus fokuskan pada sel baris ini ya. Itu saya tempatkan di sini 100 ya. Saya tempatkan di sini 100. Sehingga nanti pada gudang 3 kalau saya sudah tempatkan 100, berarti di sini nanti berkurang menjadi sisa 150 yang belum terisi ya. Nah, singkatnya pabrik C sudah optimal kapasitas suplainya, maka pabrik C kita dapat hilangkan pada proses selanjutnya ya. Nah, pada langkah ini pabrik C sudah kita hilangkan, gudangnya tetap yaitu gudang 1, gudang 3, dan gudang 4. Di sini juga kita sudah rubah tadi dari 250, karena kita sudah supply 100, berarti tersisa 150 ya. Itu yang berbeda di sini. Kemudian kita akan ulangi lagi, lakukan uji beda lagi, baik beda baris maupun beda kolom ya. Kita pertama lakukan dulu beda baris ya. Jadi di sini dua angka terkecil yaitu 10 dengan 8. Berarti uji bedanya 2 ya, sama dengan sebelumnya. Di sini dua angka terkecilnya 12 dengan 9, berarti 12 kurang 9 3. Di sini dua angka terkecilnya yaitu 10 dengan 9, berarti beda barisnya yaitu 1 ya. Kemudian untuk kolomnya, uji beda kolom, di sini ada dua angka terkecil yaitu 10 dengan 10, berarti beda kolomnya adalah 0 ya. Di sini dua angka terkecilnya yaitu 9 dengan 8, maka uji beda kolomnya itu 1. Di sini
dua angka terkecilnya yaitu 12 dengan 9. Berarti kalau kita kurangkan mendapatkan nilai 3 ya. Nah, singkatnya setelah kita lakukan uji beda baris dan beda kolom, kita akan dapatkan di sini angka terkecil yaitu pada kolom gudang 1 ya. Uji bedanya di sini kita dapatkan yaitu 0. Dengan hasil ini ya, maka kita akan fokus ke kolom gudang 1 ini. Nah, kita lihat baik kapasitas pabriknya dengan kebutuhan gudangnya. Ini yang perlu kita lakukan analisa dulu sebelum kita tempatkan. Nah, singkatnya setelah kita lakukan analisa, kita asumsikan saja bahwa pabrik A ini kita akan penuhi 150 karena kebetulan kapasitasnya juga 150. Jadi untuk pabrik A diasumsikan dapat mengirimkan barang atau produk ke gudang 1 sebanyak 150. Sehingga pabrik A ini untuk langkah berikutnya kita bisa hilangkan, tetapi kemampuan gudangnya masih kurang 50 lagi. Berarti gudangnya nanti tetap ada karena belum terpenuhi sebesar 50, karena nanti untuk proses selanjutnya tersisa 50, yaitu dari mana 50 nanti, yaitu 200 dikurang 150, tersisa 50 ya. Jadi kita sudah lakukan ini dan pabrik A kita sudah hilangkan untuk proses selanjutnya. Nah, pada proses ini pabrik A sudah tidak ada lagi, artinya pabrik A sudah mampu mengoptimalkan kapasitasnya untuk memenuhi gudang 1. Tetapi gudang 1 masih tersisa 50 lagi ya. Masih 50 lagi. Oke. Nah, kemudian setelah itu kita lakukan lagi uji beda ya, uji beda. Uji bedanya yaitu kita lihat lagi dua angka terkecil. Ya, ini 12 kurang 93, 10 kurang 91. Karena di sini sisa 2, berarti sisa kita kurangkan. 15 kurang 10, 5. 10 kurang 91, 12 kurang 93. Oke. Nah, ini kondisi hasil penyelesaiannya itu sama dengan sebelumnya ya, dimana di sini ada dua angka yang sama baik uji beda maupun kolom uji kolom beda kolom ya. Sini ada angka 1 2 kali, angka 3 2 kali ya, sehingga kita pada kasus ini kita harus memilih atau tepat memilih alokasi yang baik ya. Nah, untuk pabrik D ini kita lihat kapasitasnya 300 dan gudang yang bisa dipenuhi ya, kita akan alokasikan di gudang 3 ya, di gudang 3 yaitu 150. Untuk apa? Agar gudang 3 ini sudah optimal dipenuhi kebutuhannya. Karena di sini kebetulan sisa 150, maka kita asumsikan kita pilih beda kolom di sini yaitu 1 ya. Kenapa juga saya isi di sini? Karena kebetulan saja dua angkanya sama ya, sehingga saya berketetapan untuk menempatkan 150 ini di sel ini ya. Jadi 150 saya sudah tempatkan. Nah, setelah saya tempatkan, ini berarti bahwa gudang 3 untuk proses selanjutnya akan saya hilangkan karena sudah terpenuhi kebutuhannya dari pabrik D yaitu 150. Nah, untuk langkah berikutnya berarti tersisa
Di sini 150 nanti untuk kapasitas pabrik D, karena kita sudah alokasikan pada gudang 3 yaitu 150 ya. Mari kita lihat langkah selanjutnya. Nah, pada langkah selanjutnya ini kita dapat perhatikan di tabelnya bahwa gudang 3 sudah tidak ada lagi ya. Yang ada di sini adalah tersisa gudang 1 yang belum terpenuhi dan gudang 4. Sementara pabrik yang bisa mensuplai adalah tersisa pabrik B dengan pabrik D. Oke. Nah, setelah dapat data ini, maksudnya setelah kita selesai, setelah kita dapat hasil penempatan atau dari proses terakhir ini, maka kita lakukan lagi uji beda, yaitu uji beda baris dan uji beda kolom ya. Hasilnya adalah seperti ini. 15 kurang 12 sama dengan 3, 10 kurang 9 sama dengan 1 untuk uji beda baris. Uji beda kolom yaitu 15 kurang 10 sama dengan 5, 12 kurang 9 sama dengan 3. Jika kita lihat beda kolom dengan beda baris, maka angka terkecilnya yaitu pada angka 1. Nah, karena beda baris, maka fokus kita akan arahkan pada baris ini, ya, baris pada pabrik D. Nah, pada pabrik D tersisa tadi 150, ya. Sementara kebutuhan gudang 4 juga tersisa 150 lagi, ya. Dengan demikian, maka kita akan menempatkan 150, di mana 150 ini akan disuplai oleh pabrik D ke gudang 4 agar pabrik D kita bisa optimalkan untuk memenuhi kebutuhan gudang 4. Jadi pabrik D untuk langkah selanjutnya akan kita hilangkan, begitu pula gudang 4 akan kita hilangkan dalam proses selanjutnya karena sudah terpenuhi semua, ya. Nah, ini adalah langkah yang paling akhir, ya, langkah yang paling akhir, di mana pada langkah akhir ini ya kita hanya tempatkan sisa daripada kemampuan suatu pabrik. Karena hanya satu, tidak ada lagi kita bisa bandingkan dengan atau kurangkan dengan gudang yang lain, ya. Kebetulan di sini tersisa adalah pabrik B dengan gudang 1, ya. Kalau kita lihat kapasitasnya 50 tersisa dengan kebutuhan gudangnya sisa 50. Dengan ini kita akan mudah menempatkan atau menetapkan bahwa pabrik B harus menyuplai tambahan ke gudang 1 sebesar 50 agar hasilnya menjadi optimal, ya, agar hasilnya menjadi optimal. Jadi demikian langkah-langkah yang saya sudah tunjukkan, mulai dari langkah tadi yang pertama, menempatkan posisi biaya transportasi, menempatkan kapasitas gudang, menempatkan kebutuhan gudang, kemudian melakukan beberapa proses berkali-kali, yaitu beda baris dan beda kolom, dan seterusnya. Hasilnya adalah seperti ini terakhir. Dan mari kita lihat sama-sama bagaimana menempatkan semua proses yang kita sudah lakukan tadi, ya. Penempatannya adalah seperti ini, yaitu pabrik A kita sudah peroleh tadi 150, pabrik B kita sudah peroleh 50 ke gudang 1, ya, dan pabrik B juga harus menyuplai sebesar 50 lagi ke gudang 2 karena kapasitasnya adalah 150. Sedangkan A tadi langsung bisa memenuhi kebutuhan gudang 1 karena kapasitasnya memang 150. Sementara gudang 1 posisinya kita lihat di sini adalah 200.
Jadi terpenuhi 150 dari gudang dari pabrik A dan 50 dari pabrik B. Jadi totalnya adalah 200. Kemudian kita lihat ke gudang 2. Gudang 2 yang menyuplai yaitu pabrik B sebesar 50. Kemudian ditambah lagi dari pabrik C yaitu 100. Jadi total gudangnya sudah terpenuhi sebesar 150. Gudang 3 yang dapat memenuhinya adalah pabrik C yaitu 100 dan pabrik D adalah sebanyak 150. Perlu jadi catatan di sini bahwa pabrik C kemampuan suplainya adalah 200. Jadi dia menyuplai 100 gudang 2 untuk pabrik C ini ya. Kemudian gudang 3 juga 100. Jadi kita bisa optimalkan kapasitas suplainya. Kemudian gudang berikutnya yaitu gudang 3 yaitu kebutuhan penyimpanannya yaitu sebanyak 250 maksimum, bisa dipenuhi dari pabrik C sebanyak 100 ditambah dari pabrik D 150. Jadi maaf, totalnya adalah 250. Pabrik D ini memiliki kapasitas suplai sebesar 300 karena sudah menyuplai 150 untuk gudang 3, berarti tersisa 150 lagi. Nah, pada beberapa proses yang kita lakukan tadi, pabrik D juga bisa menyuplai ke gudang 4 dengan jumlah yang sama dengan gudang 3 tadi, yaitu 150. Sehingga kita bisa optimalkan kapasitasnya dari pabrik D ini yaitu 300. Oke. Kemudian untuk gudang 4, pabrik yang menyuplai adalah pabrik E. Pabrik E menyuplai 100 sehingga nanti gudang 4 bisa terpenuhi secara optimal kebutuhannya yaitu 250, yaitu 150 dari pabrik D dan pabrik E ditambah 100. Jadi totalnya 250. Sedangkan gudang artificial atau gudang tambahan yang kita tempatkan yaitu suplainya berasal dari pabrik E yaitu 150 karena selisih dari total kapasitas dengan total kebutuhan gudang tersisa 150 ya. Jadi kita alokasikan di sini 150. Oke. Nah, setelah kita lakukan analisa ini, maka kita perlu menghitung ya, seberapa besar jumlah biaya transportasinya. Nah, caranya adalah kita kalikan saja 150. Anda bisa lihat pada angka 150 pada sel pabrik A ke gudang 1, kalikan dengan biaya transportasi pada kotak yang kecil tadi itu ya, yang ada di sel pabrik A ke gudang 1, yaitu 150 kali 10, kemudian 50 pada pabrik B ke gudang 1, 50 kali 15, begitu seterusnya, kemudian 50 kali 17, 100 kali 8, 100 kali 10, kemudian 150 kali 7, 150 kali 8, 100 kali 7, dan yang terakhir adalah 150 dikali 0 karena biaya transportasinya kita tetapkan tadi 0 karena hanya tambahan saja atau gudang tambahan ya. Jadi totalnya adalah 7.850. Kalau ini dolar berarti 7.850 dolar ya, biaya transportasi yang mana bisa dijadikan biaya yang paling optimal pada kasus ini. Demikian penjelasan saya mengenai metode Vogel Approximation Method pada kali ini.
Semoga penjelasan saya bisa bermanfaat buat Anda sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika Anda tertarik dengan video kami, jangan lupa subscribe.